kata dari bahasa Inggris gitu. Apa ini? Lanjut aja, saya rekam. Oh ya. Okay. Oh iya. Oke. Sebentar, di sini ada notif nih. Oke, apa sih pronunciation itu? Jadi bagaimana kita how to pronounce the word correctly gitu. Gimana kita melafalkan sebuah kata dari bahasa Inggris itu dengan baik dan benar gitu. Gimana sih cara ngetesnya? Biasanya mungkin teman-teman nggak pernah kebayang kan gimana ya cara ngeceknya gitu. Atau mungkin di suatu waktu teman-teman pernah ngedenger langsung mungkin dari sebuah film kan, oh kayak gini cara pelafalan. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya itu ada cara lain yang lebih jelas-jelas akurat gitu, bahwa pelafalannya kayak gimana. Kita bisa ngeliat dari sebuah tulisan yang berbentuk simbol gitu. Nah, coba teman-teman lihat di screen-nya. Di situ kan ada tuh tulisan bahasa Inggris yang pronunciation. Nah, ternyata pelafalannya nggak pronunciation kan gitu, tapi nggak pronunciation, tapi pelafalannya tuh ada di bawahnya itu teman-teman, yang bentuk simbol-simbol. Nah, nanti ke depannya kita pelajarin semua simbol-simbol ini gitu. Nah, nanti caranya buat make sure, jadi teman-teman bisa ada dua cara. Ada bisa lihat tulisannya, oh tulisannya seperti ini, teman-teman juga bisa lihat, bisa mendengar dari sebuah audio. Misalkan teman-teman buka Google Translate nih, biasanya kan ada audionya tuh. Nah, teman-teman tinggal ketik di sana, nanti dia bisa ngeluarin suara. Nah, jadi teman-teman punya ada dua cara nantinya buat make sure gimana sih cara melafalkan sebuah kata ini gitu, dengan baik dan benar, kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya coba praktekin ya, dari kata pronunciation ini, cara pelafalannya dia ada kata pronunciation. Jadi kalau dilafalin semuanya pronunciation kayak gitu ya. Terus coba kita mulai ya. Kita buka dulu. Nah, ini penting kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya why we should study English pronunciation. Oke, number one, pronunciation is definitely the biggest thing that people notice when we are speaking English. Jadi pronunciation tuh apa? Hal yang sangat besar gitu ketika orang-orang ngelihat kita pada saat ngomong bahasa Inggris kan gitu. Jadi nggak ngomong kayak ala-ala bahasa Indonesia ya. Kita harus ngomong ala-ala kayak orang Inggrisnya langsung kan gitu. Nggak, pronunciation is definitely the biggest thing that people, kan nggak gitu kan, seperti itu. Nah, terus yang kedua nih, when we talk to a person in real life, they may not notice our limited vocabulary or grammar mistakes, but they will notice right away if our pronunciation is good or bad. Jadi, ketika kita ngomong sama seseorang di kehidupan sehari-hari kita, mereka tuh biasanya nggak bakal notice apa sih vocab yang dipakainya, atau ih kok grammarnya kayak gitu ya. Biasanya dia nggak notice ke sana dulu tuh. Tapi apa? Biasanya dia notice, ih kayak bule yang ngomongnya kan kayak gitu ya. Kenapa? Nah, itu karena kita belajar pronunciation ini sangat dibutuhkan, karena kita belajar tuh dari simbol-simbolnya, oh cara pelafalan seperti ini. Oh ada nanti simbolnya kayak gini, seperti itu. Jadi langsung orang lain tuh melihat kita, pasti cara pelafalan bahasa Inggris itu dulu. Seperti itu. And the third, and the consequences of bad pronunciation are tragic. Even if we use correct grammar, people may not simply understand what we want to say. Jadi konsekuensinya kalau pronunciation kita jelek tuh tragis banget ya. Walaupun kita pakai grammarnya bagus, terus ya vocabulary-nya bagus gitu, tapi nggak ngerti yang lawan bicara kok bisa ya kita salah melafalkannya. Jadi bingung apa sih yang dimaksud gitu. Misalkan mungkin teman-teman pernah dengar kata tulisannya tuh lauh ya, lauh. Nah, itu kan kalau nggak tahu cara pelafalannya, nanti orang Indonesia bacanya lauh, lauh. Padahal yang dimaksud ada laugh. Artinya ada tertawa kan gitu. Itu kan bakal jadi miskomunikasi kan gitu ya. Jadi kita butuh banget belajar pronunciation. And the last, if our pronunciation is poor, they will think about us as the guy or girl who speak bad English, and good grammar and vocabulary when help you. Nah, maksudnya apa? Kalau pronunciation kita aja udah jelek nih, otomatis dia pasti udah bilang, bahasa Inggrisnya nothing lah, kurang bagus kayak gitu. Padahal kita udah pakai grammar yang tertata banget kayak gitu ya kan. Terus vocabulary-nya tuh udah wah bagus-bagus lah, keren-keren kayak gitu. Tapi ternyata kita cara pelafalannya itu salah. Jadi bakal terjadi miscommunication kayak gitu. Nah, next ya. Nah, di sini ada beberapa kata
yang kita bisa coba bareng-bareng. Mungkin kita coba ya salah satu apa ya Mas bilangnya. Salah satu peserta mungkin dari Miss May bisa coba kata yang paling atas nih, yang tengah-tengah, gimana cara pelafalannya coba? Stomach. Stomach. Airway. Nah, Kayak itu kan. airway. Nah, Food. jadi ya kalau kita orang Indonesia pasti bacanya bener-bener letterlek seperti itu kan, tulisannya kayak gini, bacanya kayak gini. Nah, di bahasa Inggris tuh nggak kayak gitu, teman-teman. Beda banget. Coba ya, dari kata pertama tulisannya stomach, tapi cara bacanya adalah stomach. Bacanya sekali lagi stomach. Jadi berbeda sekali kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin teman-teman bacanya flood kan gitu. Padahal cara bacanya ada flood. Nah, berbeda sekali kan gitu. Jadi kita mau bilang flood tapi kita bilangnya flood, yang dengar juga bingung, west flood gitu. Apa maksudnya flood kan gitu ya. Jadi bikin bingung. Terus selanjutnya ada kata lauk tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, cara pembaca yang benar adalah laugh, artinya tertawa. Nah, selanjutnya, ini biasanya saya sering sekali dengar ini teman-teman bilangnya Moskwe kayak gitu, dibaca semua. Padahal sebenarnya gampang banget. Itu UE-nya diilangin. Cara bacanya cuma mask kayak gitu. Dan terakhir, ini pasti jarang banget ya. Coba teman-teman nanti buka Google Translate deh. Apa sih artinya EW? Kalau kita bahasanya mungkin EW atau UE atau apa ya. Nah, kan ternyata kalau teman-teman cek di Google Translate itu, terus teman-teman dengar audionya tuh, dia pelafalannya adalah you. Sama seperti kita memanggil kamu. Itu sama persis. Gimana nanti bedainnya, Sir? Lah nanti tinggal beda konteksnya aja. Jadi kalau ewe itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah domba betina. Jadi misalnya kita mau bilang susunya domba betina, bilangnya kan ewe, bilangnya nggak ewes milk, nggak gitu ya, tapi use milk kan kayak gitu. Nah, jadi berbeda ya. Jadi berbeda sekali. Tulisannya apa, pelafalannya apa. Nah, itu sebenarnya tantangan kita buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Tantangan pertama banget itu. Jadi pronunciation ini sebenarnya lebih ke apa ya? Pondasi dulu banget ini. Kalau misalnya kita aja nggak bisa cara pelafalannya, otomatis orang nggak bakal ngerti kita ngomong apa, ngomong apa atau gitu ya bahasa Jawanya kan gitu ya. Nah, so next ya, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 kata nih. Ini cukup unik nih dari 3 kata ini. Mungkin teman-teman pernah dengar ada orang bule ngomong yang pertama ada God atau ada yang God. Kok bisa kayak gitu ya? Terus yang kata kedua juga ada yang what, kayak gitu. Dan terakhir juga ada yang 20 or 20 kayak gitu. Nah, jadi dari 3 kata ini saya mau memberikan gambaran bahwa dalam skala besar teman-teman, bahasa Inggris itu biasanya orang-orang dibagi 2. Jadi yang pertama ada American, yang kedua ada British kayak gitu. Biasanya pelafalannya mereka bakal berbeda tuh, tapi nggak terlalu banyak berbedanya. Jadi mereka tetap bisa paham satu sama lain, tapi dia tetap berbeda pelafalannya. Contohnya yang tadi seperti contoh nomor yang pertama ya, yang God. Biasanya orang-orang British itu dia bilangnya God. O-nya itu lebih dibaca seperti O, sebagaimana mestinya. Tapi kalau orang-orang American, dia dibacanya jadi God. Nah, seperti itu. Dan what pun juga seperti itu. Yang artinya apa ini? Dia pelafalannya ada 2 cara. Yang umumnya ada what, lebih ke O, atau ada what, lebih ke A. Seperti itu. Dan yang terakhir ada 20. Nah, lanjut ya, gimana? ke slide selanjutnya. Oh ya, lanjut ya. Ya. Nah, ini teman-teman yang biasanya teman-teman susah banget nih ngebedainnya kan. Ini beda-beda tipis nih tulisannya. Yang satu DAD artinya ayah, yang satu DE ada E-nya artinya mati. Ini gimana sih bedainnya nih? Nah, itu cara pelafalannya tuh, teman-teman. Kalau misalkan DAD yang untuk ayah artinya dia A-nya agak naik gitu. Jadi pelafalannya dad seperti itu. Nanti kalau yang mati dia lebih ke huruf E, dad gitu. I'm dad. It's different kan? Berbeda kan? Seperti yang bawahnya lagi. Kayak gimana sih cara bacanya? Lake sama like. Nah, biasanya nih like, ini juga like. Nah, gimana nih ngebedainnya? Nanti kita lihat di simbol-simbol yang nanti kita insya Allah pelajarin ke depan.
Jadi Oke, kalau lanjut. lake itu ya Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. selanjutnya. Nah, selanjutnya. Ini, Miss. Coba yang atas kamu mau ngejelasin apa? Back lagi yang tadi. Yang I'll take itu. Yang ini. Nah, ini mungkin teman-teman, kalau tadi kan baru perkata ya. Kalau sekarang kita coba ada beberapa kata yang kita bakal sambungin. Nah, di pronunciation pun nanti juga kita pelajarin insya Allah ke depan. Setelah nanti kita mungkin sudah memahami simbol-simbol dan kita sudah memahami perkata-perkatanya, nanti mungkin kita bisa lanjut ke level selanjutnya di pronunciation kedua. Nanti kita bisa menyambungkan kata. Contoh yang pertama ya, gimana sih cara bacanya ada huruf I, ada koma, ada L. Nah, sebenarnya kalau dipanjangin itu artinya I will, aku akan. Tapi kita bisa dipendekin jadinya I'll. Langsung I'll, kayak gitu. Jadi I will jadi berubah jadi I'll. Yang kedua, ada kata take, dan yang ketiga ada kata eat. Nah, itu teman-teman, kenapa sih kita kadang nonton film bahasa Inggris ya, kadang kok nggak nyambung. Kenapa? Sebenarnya salah satu alasannya, karena mereka satu, ngomongnya pasti cepat ya. Dan yang kedua, mereka ada yang namanya word connection. Artinya apa? Menyambungkan dari satu kata ke kata lain. Nah, kita ambil contoh yang pertama ini ya. Jadi cara pelafalan itu enggak I'll take it, enggak gitu. Tapi dia bakal langsung disambungin. I'll take it, I'll take it, I'll take it. Kayak gitu. Jadi dia take dan it-nya tuh seperti jadi satu kesatuan. Oke, Padahal sip. sebenarnya dia Lanjut. berbeda. Oke, lanjut. Ini juga ngasih contoh lagi ya. Nah, lanjut. Iya, Miss. Lebih lebih ke ini. Sebenarnya saya pengennya nanti kalau kan banyak banyak teman-teman, jadi saya lempar ke mereka terus, Miss. Setiap tesnya ini sebenarnya ke mereka gitu. Ya, kalau Saya bisa lempar ke mereka. lempar ke saya juga ya nanti. Oke, lanjut dulu. Oh, iya, oke, Ah, oke. kan saya Yes, yes. siswanya, kamu ngomong sendiri Iya, jadinya. saya. Oh iya, Lanjut, iya, Miss. Oke, lanjut. Ah, oke, coba Miss Miss May ya, Miss May yang dari Pare. oke. Ini coba di sini ada 4 kata yang mirip banget. Kenapa? Coba lihat tengah-tengahnya tuh O semua. Kita udah coba kata yang flat ya di depan ya. Berarti otomatis atasnya juga sama nih saya kategorikan. Jadi blood itu cara bacanya ada blood, artinya darah. Nah, coba Miss May coba kata sebelahnya, kira-kira bagaimana pelafalannya? Blood, blood, good, book. Yes. Ya, udah bener dong, Miss, berarti, Miss. Nggak bisa ngerjain, kan? Kayak gitu ya. Oke, Kan sip. harapannya, Miss, dengan tes-tes yang mereka tadi itu kan Ah, gagal semua ya, Miss. Jadi saya koreksi begitu. Di saat mereka gagal nggak sesuai, saya koreksi dengan penjelasan saya yang tadi dari semuanya di awal gitu rencananya. oke, sip. Ya, ya. Oke. Lanjut. Terus, nah selanjutnya ya ini. Uh, Oke, so teman-teman, gimana sih cara ngeceknya tadi kan? Tadi kan teman-teman baru lihat di PowerPoint saya ya, ada simbol-simbolnya. Nah, jadi sebenarnya ada kamusnya teman-teman. Saya sendiri, saya sendiri udah punya ini. Jadi saya juga pakai kamus ini teman-teman. Nah, seperti yang digambar ya, namanya Oxford. Nah, biasanya yang teman-teman British itu pakai kamusnya ini. Dan satunya lagi teman-teman buat tambahan, sebenarnya ada lagi satu kamus yang namanya Longman. Jadi yang American dia biasanya pakai kamus ini. Cuma nanti kita sepakatin saja, nanti kita pakai kamus Oxford saja ya. Karena nanti kita mudah untuk membedakannya dari Oxford ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin ya, nanti di kamus ini nggak akan teman-teman ketemu huruf R, terutama buat huruf-huruf yang misalkan nanti simbolnya butuh huruf R di akhir. Contohnya ya, misalkan kayak kata mobil ya. Mobil kan bahasa Inggrisnya car. Kalau bahasa Inggrisnya di American tuh dia bilangnya car. Tapi kalau di Oxford nanti teman-teman nggak akan temuin tuh huruf R-nya. Teman-teman bakal cuman baca dia K, K. Nah seperti itu. Tapi gampang nanti. Kalau misalkan mau dibuat American, nanti kita tinggal tambahin R aja. Jadi dia tinggal jadinya car. Seperti itu. Baki, sebentar Iya, Miss? saya ke toilet sebentar ya. Habis ini kita lanjutin. Bentar aja. Iya, boleh, Miss. Iya, Miss.
Oke, yuk lanjut. Ya. Suaranya hilang, Bagi. Ya, halo? Ya, oke, sip. Halo? Ya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi saya menyarankan nanti selama kelas pronunciation kita, teman-teman mungkin harus punya ini ya, kamus ini. Nanti teman-teman bisa beli di online juga bisa, atau mungkin di Pare di toko buku juga bisa. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, teman-teman bisa lihat dalam kamusnya ini. Nanti saya ajarin cara bacanya gimana. Materinya nanti insya Allah saya. Nah itu salah satu materinya yang belum selesai nih, Saya rencananya mau masukin ininya, halamannya ini. Jadi saya kasih tahu cara bacanya gitu. Bagaimana di mana sebelah fonetiknya dan apa segala macamnya itu. Itu. Oke. Oke, nanti nah, terus kayak gimana sih sebenarnya kok dari tadi baru kata-kata kan gitu ya, baru kok cara bacanya kok emang beda ya dari tulisannya ya kayak gitu. Terus ini juga, oh ini kamusnya ternyata yang dipakai. Nah, sekarang inilah yang nanti bakal kita pelajarin bareng-bareng ke dalam 2 pekan ke depan gitu ya, Miss? 2 pekan ya? Kalau ini programnya 1 bulan, cuman Sabtu Minggu doang masuknya. 8 kali pertemuan. Oh, berarti akhir pekan aja. Oh, baik. Oke, jadi kita bakal jalanin 1 bulan ke depan. Di 8 pertemuan, insya Allah nanti kita bakal pelajarin apa ini dia. Dia namanya IPA. Apa sih itu? International Phonetic Alphabet. Yang mana sih yang dimaksud? Ya itu yang tadi tuh di awal. Di bawah tulisan International Phonetic Alphabet ini, teman-teman lihat kan, tuh ada apa simbol apa ini. Ya inilah yang nanti kita pelajarin, teman-teman. Gitu. Jadi misalkan ya, saya kasih contoh nih, dari satu kalimat ini, dia punya fonetiknya semua, punya simbolnya semua. Jadi nanti teman-teman bisa baca dari satu fonetik jadi satu kata, jadi satu kalimat, bisa semua dibaca gitu. Jadi nanti di akhir ujiannya teman-teman nanti baca fonetik ini. Kalau misalkan teman-teman udah bisa, nanti lancar aja tuh kayak baca alfabet seperti biasa kayak gitu. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Misalkan dari kata international ya. Contoh, dalam kata international, teman-teman lihat ya, fokus di bawah yang simbol-simbol international phonetic alphabet itu ya. Di dalam kata international itu pertama ada yang namanya lex vowel ya. Itu ada huruf i itu, tapi ada atasnya ya, ada garis set kayak gitu, bukan i kecil ya, tapi i gede ya itu bahasanya. Nah, itu teman-teman cara bacanya, saya kasih contoh, cara baca simbol tersebut adalah seperti itu. Nah, jadi nanti dari satu huruf nambah lagi satu huruf dan seterusnya sampai bisa baca satu kata. Yang selanjutnya ada huruf n. Cara bacanya n gimana sih? N seperti biasa umumnya. N gampang aja. N kayak gitu. Terus selanjutnya ada huruf T. T cara bacanya juga sama, tapi ada perbedaan sedikit dalam bahasa Inggris, teman-teman. Sama huruf T, tapi ada perbedaan sedikit. Apa sih sedikitnya nih? Teman-teman kalau misalkan denger ya, bule, kalau ngomong tuh pasti ada. Nah, kayak gitu. Nah, itu masuknya dia di, ini lihat, screen-nya saya ubah dulu ke screen selanjutnya. Dia masuknya ke voiceless namanya. Tuh, di nomor 2 paling atas ya. Dia ada huruf T. Cara baca gimana sih, Mister? Nah, cara baca adalah seperti itu. Cara baca cuman gitu. Nah, cuman nanti dia bakal berfungsinya bagaimana? Nah, nanti itu dijelasin di kemudian lagi. Ini kita hanya reviewnya dulu ya. Nanti kalau udah masuk ke ke pengelompokan masing-masing nanti saya jelasin lebih jauh. Nah, yang selanjutnya seperti itu ya. Nah, ada simbol selanjutnya lagi nih, ada huruf apa nih? Huruf E kebalik tapi ada apa tuh? Ada apa ya nih? Belokannya sedikit. Nah, itu dia cara bacanya gimana, teman-teman? Cara bacanya jadi simbol inter bacanya Nah, kalau digabung jadi gimana dari awal? Ya. Lanjut ya? slide-nya. Ya. Lanjut slide-nya. Iya, Miss. Udah, Miss. Sampai situ. Habis. Oke. Terima kasih. Habis. Oke. Bagi iya, baik, Miss. Ada saya komen ya. Iya, tafadhol, Miss. Saya butuh komen sekali. Oke. Ini gimana, Miss? Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya rubah. Kalau kemarin kan kita di kampung Inggris itu terlalu teoritis banget ya. Apalagi kalau grammar, aduh, bener-bener enak banget. Oh iya. Terlalu materi banget. Iya, saya. Iya. Nah, ini banyak hal yang mau saya rubah.
Jadi terutama buat band raya ini mau saya rubah. Saya masih tetap dengan konsep yang agak kuno, yaitu terlalu banyak teori dan prakteknya kurang. Ini mulai saya ubah dikit-dikit, ada teori, ada praktek, ada teori, ada praktek, ada teori, ada praktek. Jadi kalau bisa perbanyak prakteknya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya bagi ketika speaking, oke, memang kalau memang dia memang mau ngambil kelas pronunciation, emang penting banget untuk orang tahu, oh ini namanya adalah voiceless, ini namanya voice, ini namanya ini, itu penting banget, ini namanya IPA dan segala macam. Jujur, saya pernah tahu itu dan saya lupa itu semua. Dan kalau untuk pengajar memang penting, kita harus tahu gitu kan ya. Saya juga juga pernah belajar itu, tapi saya lupa jujur. Nah, pas Baki nyeritain lagi, oh iya ya ini namanya voiceless ya, oh iya ya ini namanya voice, saya lupa. Nah, tapi ketika seorang peserta, rata-rata kan anak-anak kan kalau ngambil di kampung Inggris ataupun kursus di online ataupun apapun itu, mereka kursus itu kan mereka tujuannya adalah untuk bisa ngomong gitu kan ya, bukan untuk mempelajari teoritisnya. Jadi fokusnya nanti kalau misalkan itu lebih ke prakteknya aja Baki. Jadi misalkan nih Baki kasih contoh, ini kan di slide-nya Baki kan ada huruf P ya. Saya gerakin kursor gerak di situ ada nggak? Nggak ada ya? Nggak bisa, Miss. Oh, ke slide-nya lagi saya buka lagi ya, Miss? Oh, nggak usah deh, nggak usah, nggak apa-apa. Gini, gini, Baki. Ketika Baki ngejelasin sesuatu, itu ada tools-nya, Baki. Di bagian atas itu kamu bisa coret-coret. Kalau kamu butuh coret-coret, daripada kamu pakai kursor kan kadang-kadang kecil. Orang itu kalau digaris bawain, kayak kita nulis di papan itu loh, kalau diwarnain merah, kuning, hijau, biru itu kan lebih kayak lebih kayak yang ini. Tapi kalau kursor kan kecil banget. Jadi kayak orang itu aduh, mana sih yang dibahas gitu. Ketemu nggak toolsnya? Iya. Ada toolsnya. Oke, baik, sebentar. Annotates itu ya, Miss ya? Yang mana? Iya, yang gambar gitu ya, Miss. Nah, gini tuh kelihatan nggak bisa gambar? Ya, maksud saya itu. Jadi kamu coret-coret aja biar orang ngeh kamu lagi ngomongin yang bagian mana gitu. Coret-coret aja garis-garis aja. Baik. Itu untuk yang Zoom. Oh ya, baik. Nah, kalau kayak gini baik. Kalau di kelas saya nggak ada kelas pronunciation khusus, itu nggak ada. Adanya kelas basic speaking and pronunciation gitu. Boleh dikembalikan share screen-nya ke saya? Screen share itu gimana, Miss? Stop share ya, Miss ya? Stop share. Oh iya, baik. Oke. Saya belum punya kalau pronunciation saya jujur belum punya slide-nya kayak Baki. Itu bagus udah slide-nya. Nanti tinggal ditata aja. Tapi saya punya catatan pronunciation sebenarnya lebih ke ini aja sih. Jadi konsepnya di kelas speaking yang mau saya kasih ke Baki ini, konsepnya kayak gini Baki. Bentar, saya bukain ya. Saya share screen dulu. Maaf, Miss ini di laptop ya, Miss? Kalau Miss May di laptop ya kalau ini ya? Iya. Kenapa? Kebuka saya share screen? Iya, saya di laptop. Oh, enggak apa-apa, tanya aja sih. Ya baik. Basic speaking ini. Iya, udah Miss, udah kebuka. Kamu familiar nggak sama Classroom? Udah berkembang banget ya, Miss? Belum. Masya Allah. Satu kelas 1 orang, satu kelas 2 orang, kadang 3 orang. Kalau pas lagi rame ya adalah 5 orang. Ya, yang penting ada gitu aja Baki. Cukup aja buat jajan gitu kan. Iya, yang penting kan cukup gitu kan ya. Kalau dibandingin sama kursus-kursus besar, malah saya kalau bandingin diri saya sendiri sama kursus besar jelas stres kan ya. Daripada saya pusing ya saya jalanin apa yang ada. Yang penting ada siswanya, nggak mati, udah gitu aja. Ada siswanya alhamdulillah, nggak ada ya udah. Tapi alhamdulillah selama saya buka band raya itu nggak pernah nggak ada sih, selalu ada. At least itu satu mesti ada. Mesti ada. Ya alhamdulillah. Kayaknya sudah diatur sama yang kuasa ya. Jadi kadang kalau pas toko suami saya lagi sepi, kursusan yang rame. Kalau saya sepi, toko yang rame. Kayaknya emang udah diatur rezekinya segitu udah. Iya, Miss. Setuju. Jadi kayak gini. Ini ya. Jadi pertemuan pertama saya ini sebenarnya saya juga masih speaking itu juga masih belajar Bagi. Saya memberanikan diri aja sih buat ngajar speaking sebenarnya.
Kayak saya juga belajar. Oke, baik. Kalau nggak kayak gitu, saya nggak belajar kan. Nah, Iya, iya. jadi saya komen Di sedikit, tapi YouTube. jangan tersinggung ya. Iya, iya. Iya, Miss, saya senang banget di komen. Oke. Silakan. Kamu ngajar pronunciation, tapi beberapa Gimana, pronunciation Miss? kamu, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya lebih bagus ya. Saya juga belajar masih belum bisa. Tapi pronunciation Iya, kamu iya. masih belum bagus. Iya. Orang nggak jarang di Murojaah, Miss. Iya, setuju, Miss. Jadi kalau ini ya, jadi pertama pertemuan itu biasanya kalau saya di kelas speaking itu saya ngajarinnya ini ya, sentence component. Nah, jadi komponen-komponen kalimat supaya mereka bikin kalimat dengan baik. Jadi ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb. Tapi sekilas aja yang bisa jadi subjek itu noun. Ya, non, pronoun, non phrase, non clause, gerund itu. Kamu kasih contoh yang non kayak gimana. Indonesia is a big country. Habis itu misalkan yang frase ya jadi my country is big kayak gitu ya. Terus habis itu misalkan lagi gerund, swimming is my hobby kayak gitu ya. Jadi kamu ngasih contoh. Mereka biar bisa bikin kalimat. Itu yang pertama. Karena kan ketika ngomong pasti bentuknya kalimat kan. Gak mungkin mereka ngomong cuma satu kata doang kan. Ya bisa sih satu kata doang kalau expression atau mungkin ngomenin bikin kata seru atau kalimat seru kan itu kan cuma satu kata doang, tapi kan umumnya ketika orang ngomong pasti bentuknya kalimat. Jadi hal terpenting yang harus diajarkan di dalam speaking itu komponen kalimat supaya mereka bisa bikin kalimat dengan baik dan benar. Itu yang pertama ya. Oke, jadi yang pertama adalah bikin kalimat, kasih tahu apa aja sih yang bisa jadi subjek, verb, objek, dan adverb. Tapi sekilas aja, jangan detail-detail banget. Contohnya yang pronoun, misalkan I love you. Ini contoh yang pronoun. Gitu. Jadi nggak usah dikasih, pronoun itu kata ganti, ada posesif, ada s, nggak usah. Ya, cuman kasih contoh aja, noun. Ya, apa, contohnya ini apa, kayak gitu-gitu aja. Jadi bikin sentence. Nah, kalau udah masuk sentence, jelasin tuh, apa namanya, kamu bikin kalimat bahasa Indonesia yang sederhana aja. Yang sederhana aja, misalkan 10 kalimat gitu. Nanti mereka suruh bahasa Inggrisin. Bahasa Inggrisin, tapi jangan ditulis. Suruh ngomong. Misalkan kamu punya 10 kalimat. Yang pertama, aku makan nasi. Jadi mereka suruh ngomong, aku makan nasi bahasa Inggrisnya gimana? Kayak itu. Atau misalkan kita mencintai mereka. Mungkin mereka bilang we love they, harusnya we love them. Jadi kita benerin kayak gitu. Yang penting mereka konsepnya bisa ngomong dengan susunan kalimat yang benar. Nah, ini makanya di sini saya tuliskan yang pertama itu sentence komponen. Jadi mereka tahu komponennya kalimat. Kemudian yang kedua, mereka suruh bikin kalimat. Bikin kalimatnya gimana? Ya kita yang bikin bahasa Indonesianya, mereka yang ngomong kayak gitu. Bahasa Inggrisnya gimana? Coba. Kan ada orang yang ngomong, aku cinta mereka, I love they. Nggak boleh, harusnya I love them. I love they, ya. Membaca adalah hobi saya. Mereka bilangnya bukan reading, tapi read is my hobby. Hayo. Tadi udah dibahas beberapa yang bisa jadi subjek itu. Kalau dia verb harus diubah jadi gerund, harusnya reading is my hobby. Jadi langsung praktek gitu. Nah, kalau udah langsung masuk ke ini tuh sebenarnya harusnya pronunciation sama ini jadi satu di pertemuan pertama harusnya. Cuman kemarin saya ada sedikit kesalahan ya. Gara-gara saya lagi di luar kota, terus habis itu ini akhirnya tak atik gimana caranya supaya dia nggak merasa tak tinggal. Makanya jadi tak kasih tugas di sini. Oke, nggak masalah. Jadi itu ya. Nanti gini deh, nanti tak bikinin silabusnya, Baki. Jadi pertemuan pertama kamu harus namain aja targetnya apa. Sekalian deh nanti contohnya. Nanti kamu kembangin sendiri tapi jangan saya semua kasih contohnya. Kalau saya kasih semua contohnya nanti nggak berkembang. Yang berkembang saya doang nanti. Gitu. Nanti tak kasih silabusnya. Jadi pertemuan pertama materinya ini targetnya siswa harus bisa membuat kalimat dengan baik dan benar misalkan. Nanti tak kasih ya. Terus lemot sekali. Main lewat HP aja. Oke. Gemes saya kalau lewat laptop tuh. Laptop saya soalnya laptop belum punya duit buat beli. Sama Miss ini laptopnya juga gini Miss. Makanya ini mic-nya nggak bisa kayaknya. Ini sebenarnya bisa kalau misalkan filenya ada di laptop. Ini kan saya buka lewat ini ya, apa namanya? Internet ya, drive. Internet. Jadi kadang kalah gitu loh. Nggak tahu gimana ya. Loadingnya. Loadingnya. Saya tak bukain dari sini aja. Tak kirimin lewat HP-nya.
Mana? Jadi berarti maksudnya ini ya Miss ya, sambil nunggu ya Miss. Iya. Berarti artinya maksudnya kalau di band raya ini Miss lebih ke ya tadi ya, maksudnya nggak ada pronunciation sendiri, speaking sendiri kayak gitu, nggak gitu ya Miss ya? Enggak. Kecuali yang grammar masih ada sih, grammar sendiri, tapi grammarnya pun bukan grammar doang, grammar and translation. Jadi ada tugas menerjemahkannya. Jadi misalkan belajar frase, yang nggak belajar ini head, ini modifier, nggak analisa head modifier, langsung tak kasih soal bahasa Indonesia terjemahin. Kayak gitu. Iya. Nah tujuannya adalah berarti nggak teori doang, tapi praktek kayak gitu. Ya jujur nih pertama kalinya sih saya ngalamin kayak gini sih, online gini. Dari kemarin cuma peserta aja, lihat Zoom, ikut, dengerin, abis itu tahu-tahu selesai kan gitu aja. Kalau ini belum pernah. Nggak apa-apa, proses. Nih tak kirimin ya materinya. Coba. Iya, Miss. Sayangnya punya saya belum tak bikin PowerPoint, jadi belum sebagus kamu. Mau bikin PowerPoint-nya, aduh, belum sempet saya, ya Allah. Udah ribet sendiri dengan kerjaan. Saya kan lagi nyoba bikin band raya, terus bikin rekaman-rekaman gitu. Jadinya kadang yang penting siswanya paham, selesai. Udah nggak usah mikir-mikir bagus-bagus dulu lah. Sebenarnya bagusnya dibikin PowerPoint, kan bagus ya. Ini gimana ya, Miss, yang ini, Miss? Saya kirim di masuk. Ini udah. Ini lemot banget, jadi nggak usah. Iya, masuk. Maksudnya ini gimana, Miss? Nah, ini kan sebenarnya materinya sama kayak materinya Baki, ya nggak? Iya, baik. Yang saya mau adalah, jadi nanti di pertemuan pertama, Baki ngajarin tadi apa? Sentence komponen ya, komponen kalimat itu apa. Di situ ngasih bahasa Indonesia, mereka suruh ngomong bahasa Inggrisnya. Cocokin nih, bener nggak subjeknya, bener nggak objeknya, bener nggak verbnya gitu. Kalau udah, belajar pronunciation-nya. Misalkan nih nomor satu langsung aja, kamu nggak usah ngejelasin ini namanya konsonan, ini namanya vowel, nggak usah, langsung aja. Ya kalau misalkan mau dibahas langsung aja, ayo kita bahas yang konsonan dulu. Ini kan nanti ada vowel, ada konsonan. Tapi nggak usah didetail-detailin konsonan itu ini, nggak usah, langsung aja. Ini pronunciation-nya ya teman-teman, langsung aja yang konsonan. Ada huruf P bacanya apa? Bukan P ya, tapi kayak gitu. Langsung nanti cek satu-satu, coba bilang, coba cek kayak gitu. Mana? Saya pakai jilbab dulu. Panas banget hawanya, makanya saya nggak nyalain kamera. Iya, Miss. Oke. Jadi misalkan kayak gini. Nah, udah saya nyalain kamera nih. Masuk. Nah, kan Baki nih. Coba huruf P bacanya apa? Nah, sekarang Baki coba ngomong. Iya. Nanti disuruh siswanya. Kayak gitu. Semuanya dicobain, dicek. Kalau ada yang salah, ulang lagi. Ada yang salah, ulang lagi. Gitu. Tapi tetap cek waktunya, karena waktunya cuma 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam itu, prakteknya huruf P itu bacanya adalah terus satu-satu gitu. Habis itu contohnya apa? Ada pulpen, bacanya bukan pen tapi pen kayak gitu. Pen, ya. Kemudian B bacanya beh, langsung aja. Apa bacanya? Beh, semua coba gitu. Beh. Gitu. Terus habis itu biasanya kalau di kelas itu nggak banyak kok siswanya. Paling 1, kalau nggak 1 paling banter selama ini ya itu 7 orang 1 kelas. Baik. Paling dikit 1, paling banyak 7 selama ini ya, selama saya ngajar ya. Itu kayaknya kalau dicek satu-satu pun juga nggak terlalu takes time lah. Kayak ini ya, lanjut. B bacanya beh, langsung aja, langsung suruh praktek beh. Contohnya adalah huruf bad kayak gitu. Bad. Kalau T bacanya apa, Baki? Nah, itu beneran kamu praktekin. Jangan kamu cuman teori toh. Kamu tadi T-nya ada yang kadang kamu baca, ada yang enggak. Tadi pas kamu ngejelasin, Miss, kamu ngejelasinnya oke. Itu bacanya bener. Gitu. Terus kamu ngasih contoh. Udah bener. Tapi ada juga yang kamu nggak baca T-nya gitu. Jadi kayak yang nggak baca, iya. Ini bacanya nggak dibaca sih, kecuali kalau kalau 20 kan memang 20 bisa kayak gitu ya. Ya, 20 bisa. Ya. Kayak teh, ini kan banyak jadi C. Nanti mereka suruh praktek kayak gitu satu-satu. T.
Coba Mister, coba Miss, ini kayak gitu. Jadi cek satu-satu. D bacanya D. Sebenarnya Baki, yang perlu kamu perhatikan di dalam soal TOEFL lagi gara-gara habis ngajar TOEFL. Yang harus diperhatikan pronunciation itu di bagian huruf P. Kalau kamu mau tandain itu di huruf P, huruf T, huruf D, huruf K. Itu yang paling penting. P, T, D, K. Itu bakalan ngebedain banget ketika ngomong P, T, D, K. Nah. Misalkan kayak kaki sama apa? Kaki sama makanan ya. Kaki sama makanan. Itu kan belakangnya T sama D. Nah, food sama food. Jadi kamu food. Sebenarnya kan kalau yang lainnya itu hampir mirip-mirip, huruf B tetap B. Nggak terlalu signifikan gitu loh. Yang membedakan banget di bahasa Inggris itu signifikan. Itu aja. Bekerja bukan work tapi work. Gitu. Jadi nanti ketika pronunciation beneran praktekin ya Bagi ya. Jadi P itu, jadi nanti kamu baca P itu bacanya P. Habis itu contoh suruh mereka ngomong. Habis mereka ngomong, habis itu pen, bahasa Inggrisnya pen. Kamu ngomong, suruh mereka satu-satu. Kayak gitu. Jadi langsung mereka praktek. Nggak perlu kasih teori-teori yang macam-macam aneh-aneh. Udah. Biar nggak pusing kepala. Yang penting mereka praktek. Kayak gitu. Oke? Bisa dipahami ya, Baki ya? Iya. Insyaallah, Miss. Sudah. Nah, kalau sudah itu, tadi kan kamu punya 10 kalimat tuh. 10 kalimat yang di sini kan? Di mana tadi? Kita bukain dari sini. Paham maksud saya ya, Baki ya? Suaramu hilang. Iya, Miss. Mana tuh? Sebentar. Halo. Ya, cek. Udah masuk. Iya, udah. Ya, Miss, gimana? Oke. Nah, saya punya kalimat nih. Contohnya kayak gini. Aduh. Tak kirim lewat WhatsApp aja. Kalau lewat laptop ya. Ini di WhatsApp tak kirimin. Nah, ini kan tugas yang pertama tuh. Aduh, kok ngeblur. Masuk? Iya. Translate the sentences below into English. Saya pronunciation-nya juga masih belum bagus. Oke, lanjut ya. Do not write your answers. Jangan ditulis. Try to speak and record them. Jadi tugas mereka adalah udah belajar sentence tadi, mereka disuruh suruh nyebut kayak translate ya. Nomor 1, tapi jangan ditulis. Kalau ditulis kan nanti jadinya belajarnya grammar dan translation. Ini kan belajarnya speaking. Nah, jadinya mereka langsung ngomong. Nomor 1, Jenny and Johnson often visited museums. Often visits museums, kayak gitu ya. Nah, kalau yang pertemuan pertama itu mereka nggak usah dicek pronunciation-nya. Yang penting mereka bikin kalimat dengan baik dan benar. Udah, kayak gitu kan ya? Udah. Terus habis itu kan belajar pronunciation. Kalau udah belajar pronunciation-nya, suruh ngucapin lagi nih kalimat yang jadi tugas tadi. Kalau tadi bikin kalimat biasa, sekarang kalimat yang tadi dibaca dengan pronunciation yang benar. Jenny and Johnson often bacanya bukan visit kan, tapi pakai e ya, visit ya, visit museums, kayak gitu. Jadi kalau mikirin pronunciation, yang keduanya sama pronunciation-nya. Lagi nomor 3 itu aku mengantuk, berarti kan I'm sleepy, gitu kan ya. Nggak boleh I'm sleepy, tapi I'm sleepy. Jadi suruh mereka ngomong lagi, tapi dengan pronunciation yang benar, gitu. Bisa dipahami ya? Wow, Masya Allah. Iya, Miss. Jadi langsung ke prakteknya, udah nggak usah banyak teori. Oke, itu pertemuan pertamanya. Habis itu, nanti pertemuan keduanya, do you want to continue? Pertemuan keduanya, aduh Bagi panas banget.
Saya nggak nyalain video ya. Panas banget, serius. Iya, Miss. Iya. Insya Allah. Oke. Terus kalau untuk pertemuan keduanya nanti kita kasih ininya, apa namanya, materinya ya. Saya belum punya materinya secara tertulis, tapi nanti ada video-videonya, nanti tak kasih linknya. Kamu nanti ngambil materinya dari situ. Jadi misalkan nih. Itu video siapa ya, Miss? Saya ngambil dari Oxford Online. Oxford Online. Oh, Oxford Online. Baby. Itu enak banget sih sebenarnya untuk dijelaskan ke siswa. Misal nih, ini, saya share screen lah ya. Udah kan? Masuk nggak? Belum. Belum ya. Nah, masuk? Iya, masuk. Jadi nanti di pertemuan keduanya mana nih? Jelas ya tulisannya? Di pertemuan kedua, describe. Masuk kelas kan, terus habis itu kan oke, topik hari ini tentang hometown ya, jadi silahkan describe your hometown gitu kan. Saya akan ngasih waktu buat teman-teman, tapi ini jangan di-share dulu. Jadi yang ini jangan di-share dulu, di-share-nya nanti setelah setelah Baki ngomong. Jadi misalkan gini, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ya pembukaan gitu ya, udah pembukaan, ngobrol, terus Baki ngomong, topik hari ini ya. Nanti Baki bisa pakai share screen yang ini. Pakai whiteboard-nya. Kan Zoom kan punya whiteboard ya. Oh, iya baik. Jadi topik kita hari ini ya. Misalkan gini. Describe Oke. Hometown. Describe your hometown. Jadi topik hari ini adalah menceritakan tentang kota tempat tinggal kalian ya, gitu. Habis itu kalau udah kayak gitu, saya bakalan ngasih waktu buat kalian 1 menit untuk menyiapkan jawaban. Silahkan siapkan jawaban teman-teman. Kemudian 2 menitnya itu untuk menceritakan tentang your hometown, kayak gitu. Maksimal 2 menit. Kalaupun kurang, boleh kurang. 2 menit kurang 5 detik. Atau 2 menit lebih, boleh 2 menit lebih 2 detik. Lebih 5 detik, kayak gitu boleh. Ya kurang lebih 2 menit lah. Kalau lewat atau kurang ya 5 detik, 7 detik, nggak apa-apa. Tuh. Oke, udah. Kasih mereka waktu 1 menit untuk nyiapin. Gitu. Kalau udah, nah, di sini ada mana ya? Udah kan? Bagi tahu nggak tempatnya timer di laptop? Iya, bisa, Miss. Ya udah, kasih timer gitu ya. Oke. Jadi timernya kan di sini ya. Bisa caranya ya? Timer dari Windows-nya ya, Miss ya? Dari laptopnya, dari sistemnya. Iya, ada. Ada clock kan ya? Oh, nanti iya, clock bener-bener, Miss. Biasanya pakai clock, nanti ada timer itu. Iya. Nah, itu nanti keluarin tuh, munculin clock-nya. Mana sih? Ini dia. Oke, iya. Kok nggak muncul ya di punya saya? Tunggu. Wow, Masya Allah. Ini saya boleh ngasih selipan dikit, Miss. Ini berbeda banget dengan offline ya, Miss ya? Bedanya gimana? Halo? Iya, halo. Iya, bedanya artinya apa? Perlu sekali menguasai ini, apa maksudnya laptopnya juga kan? Oh, ini nanti tools-toolsnya kan? Oh, masukin ini, oh ini selanjutnya yang ini, kayak gitu-gitu ya? Iya. Kalau nggak kayak gitu repot juga kita harus. Dan ini dan ini Miss, kan ini kalau nggak salah maksimal 40 menit ya, Miss ya? Kalau berarti itu gimana, Miss? Kalau ya diatur aja. Soalnya kan belum ini ya. Belum memberan gitu ya. Dia kayaknya harus harus upgrade itu ya. Jadi ceritanya gini Bagi, karena band Raya kan juga semuanya pemasukan juga masih belum terlalu ini ya. Iya. Saya pakainya tetap yang apa namanya, yang nggak pro ya. Jadi yang cuman 40 menit mati.
Jadi nanti kamu bisa bikin sistem kayak gini, apa namanya, 30 menit pertama sama 30 menit kedua. Atau mungkin kamu bisa bikin sistem 30 menit dengan 40 menit. Jadi 20 menit yang pertama itu teorinya kayak tadi, yang apa namanya, pronunciation kamu jelasin sambil praktek, udah kan? Nanti kayak ada break, breaknya 5 detik. Breaknya, sebentar, breaknya 5 menit. Untuk minum kah, ke toilet kah, atau apa, kayak gitu, sembarang. Habis itu nanti masuk. Jadi kamu nanti setting kayak gitu aja. Kita nanti waktunya ini ya, karena waktunya 1 jam, kita bagi jadi 2 ya, 30 menit pertama sama 30 menit kedua. Jadi nanti masuknya misalkan jam 8. Berarti jam 8 sampai jam 8.30, nanti break 5 menit, baru masuk lagi jam 8.35 sampai jam 9 gitu. Gitu. Supaya nggak mati di tengah jalan. Jadi kamu harus bisa ngatur waktunya. Iya. Gitu. Iya, Mas. Itu kalau siswanya banyak. Kalau siswanya 1, Oke. Masuk timernya? Belum ya. Belum. Masa? Iya, tapi ini has started screen sharing dulu. Ya udah masuk sekarang. Misalkan tadi kan waktunya 2 menit. Iya. Mana sih? Kamu bisa. Add timer. Nah, 2 menit kan? 2 menit. Bener kan begini ya? Iya. Oke. Misalkan sekarang waktunya misalkan Mr. Jack gitu ya. Mr. Jack silahkan, gitu kan ya. Iya. 2 menit. Dia ngomong, langsung diputar. Udah, dia ngomong. Ya. Baki, tugasnya ketika dia ngomong, Baki siapin kertas nih. Di sampingnya Baki ya. Di HP juga boleh, di kertas juga boleh, terserah ya. Pokoknya yang penting nyamannya Baki aja. Catetin apa-apa aja yang salah gitu. Apa aja? Misalkan, dia nyebutin apa namanya, aku tinggal, misalkan I'm live gitu kan, dia bilang I'm live in gitu ya. Itu nanti Baki catat, I'm live, harusnya I live, nanti dibenerin, catat, dia salah, I'm live. Habis itu dia bilang apa namanya, apa lagi ya biasanya, apa namanya, apa namanya, hometown saya itu besar gitu kan ya, my hometown. Hometown bacanya kan bukan hometown ya, tapi hometown. Pakai o kan, hometown. Nah. Is misalkan so big, dia bilangnya so big. So big. So big. So big. Gitu kan. Nah, itu nanti catetin secara gramatikal yang salah, Baki catat. Nggak usah ditulis lengkap, tulis saja I'm live gitu, yang salah di situ. Habis itu misalkan salah di pronunciation-nya hometown, berarti tulis hometown salah. Gitu. Misalkan kita kasih contoh. Kalau saya biasanya catetin gini. Jadi nanti dia langsung dapat feedback-nya tuh. Kayak gini. Misalkan ya, biasanya saya catetin sampai nanti detiknya habis, sampai 2 menit. Kalau dia 2 menit belum selesai ngomong, berhentiin. Udah cukup, waktunya habis ya. Gitu. Supaya semuanya dapat bagian. Kalau misalkan lebih dari 2 menit, nanti apa namanya, semuanya nggak kebagian. Selain itu, kalaupun mereka goal-nya adalah ke IELTS, itu kan juga ada waktunya tuh, nggak bisa ngomong sepanjang yang kita mau kan. Lagi pula kalau misalkan orang nanya, gimana sih kota tempat tinggalmu, ceritain dong, masa iya mau cerita sampai berjam-jam, kan orang dengerinnya juga bosen. Biasanya orang mau fokusnya kan paling kalau 1 menit atau 2 menit. Nah, jadinya 2 menit aja maksimal. Contohnya kayak gini, saya kirim lewat WhatsApp ya. Nah, nanti Baki punya catatan tuh, dari pertama dia ngomong sampai terakhir dia ngomong, sampai 2 menit. Entah selesai atau nggak selesai, suruh berhenti. Nah, langsung ini, belum selesai ya. Kalau belum selesai, bilang belum selesai ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau udah selesai, bagus. Gitu kan ya. Nah, nanti jelasin, koreksinya tadi kan bilangnya I'm live, nggak boleh, harusnya bilangnya I live, kayak gitu. I live. Gak usah dijelasin, itu tensisnya, nggak usah. Yang bener I live, udah gitu aja. Itu kalau mau belajar detailnya di kelas grammar. Intinya kamu kan mau ngomong, nggak boleh bilang I'm live.
bilangnya adalah I live gitu. Biasanya kalau anak speaking nggak bakalan nanya repot-repot itu namanya apa tadi, nggak bakalan nanya. Nggak boleh bilang I'm live ya, harusnya bilangnya I live gitu. Terus habis itu hometown, oh dia T-nya nggak kebaca tuh. Nah, tadi kan kamu catat tuh, oh T-nya nggak kebaca. Tadi kamu bilangnya apa? Kalau home-nya salah juga, kamu garis bawain juga tuh, nanti kamu tandain. Nggak boleh bilang hometown, tapi bacanya bukan home ya, bacanya home, pakai "eu" ya, home. P-nya jangan lupa, tadi kan udah belajar pronunciation tuh, harusnya pakai "c", berarti hometown, kayak gitu. Jadi kamu jelasin ke dia salahnya dia di mana, gitu. Kemudian besar, kamu tidak bilangnya apa? Big, bukan big, tapi bacanya big. Misalkan jelek, jangan bilang bad, tapi pakai "a", berarti bad, kayak gitu. Jadi setiap dia ngomong, ketika ada yang salah, Baki bikin catatan. Setelah 2 menit dia ngomong, Baki kasih feedback. Tadi salahnya di sini harusnya begini. Tadi pronunciation-nya ada yang kurang pas tuh, harusnya begini, kayak gitu. Jadi dia benar-benar ngerasa dapat feedback. Oh iya, ternyata aku ngomong selama ini salah, harusnya begini, kayak gitu. Salah. Paham maksud saya? Iya. Kalau misalkan di kelas pronunciation kan cuma per kata ya, atau mungkin per kalimat ya. Jadi dia berkembang di pronunciation-nya doang. Ketika dia masuk ke topik, dikasih topik, dia justru ngomong, lupa semua pronunciation-nya. Gitu. Jadi fokusnya adalah mereka ngomong, grammar dasarnya benar, nggak harus yang belibet-belibet dulu. Yang penting mereka bisa ngomong benar grammar dasarnya, bisa bikin subjek, verb, objek. Habis itu pronunciation dasarnya benar. Gitu. Kalau penambahan ed, penambahan lingkap nanti belakang aja. Ini kan masih kelas basic speaking, jadi fokusnya adalah mereka bisa ngomong. Yang penting fokusnya ke situ dulu. Gitu. Nanti kalau misalkan siswanya memang kelihatannya mumpuni, mampu, ya nanti tambahin aja, tambah. Kalau akhiran ed itu, ini bacanya bukan kayak bekerja, bukan worked atau work it, bukan, tapi pakai kayak gitu, worked. Tapi kayaknya dibaca dulu worked kayak gitu kan ya. Jadi nanti dijelasin sambil jalan aja, nggak usah dijelasin teorinya. Kalau kelas basic, nanti kalau udah masuk di kelas speaking yang intermediate baru dijelasin kayak gitu. Jelasin sekilas aja nggak apa-apa. Tapi fokusnya ke yang tadi saya kirimin, itu yang konsonan sama vokal. Vokal apa sih? Vowel ya istilahnya. Nah itu. Vowel, iya. Nah, udah kan, nanti si A udah selesai nih, si Mr. Jack udah, sekarang Miss siapa gitu kan ya, udah, misalkan 2 orang ya, udah, semuanya praktek nih 2 menit. Udah, biasanya waktunya udah habis sih. Oke. 1 jam itu banget. Itu 1 jam ya, tapi 1 jam ya mestinya. Ya, Zoom-nya 1 jam. Nah, nanti, tapi di jadwal saya itu 2 jam. 2 jam, kenapa 2 jam? Jadi ceritanya kayak gini. Jadi misalkan nih, kan tadi saya kasih topik describe your hometown, gitu kan ya. Habis selesai mereka ngomong, Baki ngasih feedback, si A ngomong, kasih feedback, si B ngomong, kasih feedback, udah. Kalau udah, nah baru jelasin. Nah, sebenarnya ada teman-teman bingung nggak sih mau ngomong apa tentang hometown? Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bingung, ada poin-poin yang bisa teman-teman sampaikan. Apa aja? Ini, nah baru. Mau Bagi tulis di Word atau mau pakai PowerPoint lebih bagus. Nah, ini describe your hometown. Yang pertama, kalau saya biasanya saya ketik langsung di layar biasanya. Cuman kalau diketik di layar, waktunya kadang habis. Jadi mending ditulis dulu, terus kita tinggal share kayak gini. Gitu. Kalau share kayak gini kan kita nggak perlu ngetik lagi kan, tinggal baca aja. Iya, tinggal jelasin. Jadi poin-poin yang harus disampaikan, ini saran saja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa pakai aturan ini kayak gitu. Kan kadang-kadang orang bingung kan, suruh jelasin hometown apa ya yang mau aku ceritain. Apa poinnya? Iya. Jadi yang pertama, jelasin tentang your hometown. 2-4 kalimat aja gitu. Saya tinggal kalau saya bilang I live in Pare gitu doang, itu sederhana banget. Semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Terus gimana biar kelihatan wow gitu didengarnya? Jelasin seberapa besar sih kotanya. I live in Pare, it is a small town that is located in East Java. Jangan lupa pronunciation-nya tetap dipakai kayak gitu. Iya. Di Pekanbaru, it is the capital city of Riau misalkan. Nah,
Jadi kasih contoh kayak gitu. Habis itu yang kedua, kalau sudah introducing your hometown 2-4 kalimat aja ya. Boleh menambahkan background-nya dan detailnya 2-4 kalimat aja. Adding background sama detail itu isinya apa? Ya, misalkan kota kita terkenal dengan apa sih? Oh, kalau saya terkenalnya sama kampung Inggrisnya. Boleh kita jelasin tentang landmarks-nya. Kalau misalkan di Jakarta, mungkin Monas, kayak itu. Landmarks-nya boleh, terkenal sama apa boleh, gitu. Boleh juga kita nambahin berapa lama kita tinggal di sana, kayak gitu. Terus yang ketiga, 2-4 kalimat aja jelasin apa aja sih hal-hal yang kita suka dari kota kita gitu. I like living here since the people are friendly. Jadi kasih kata-kata. Kalau mau suka bilang I like living here atau I love. Kasih contohnya sekalian. Kemudian apa yang kamu nggak suka dari kota tempat tinggalmu? 2-4 kalimat aja. However, the public facilities are not as good as those in the city, misalkan. Terus habis itu what has changed? Apa sih perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir? Jadi ini hal-hal yang bisa teman-teman sampaikan ketika teman-teman diminta untuk menjelaskan your hometown. Gitu. 2-4 kalimat aja. Masya Allah. Totalnya udah antara 1-2 menit. Gitu. PR-nya kan waktu bagi gitu kan ya. Udah nih. Oke teman-teman. Karena waktu kita udah habis, kita tutup ya. Tapi tugas buat teman-teman adalah silahkan teman-teman bikin poin, describe your hometown ini, bikin poin-poin kayak gini. Jangan ditulis semuanya ya, bikin poin-poin aja. Karena kalau ditulis itu namanya bukan speaking, tapi writing, gitu kan ya. Jadi ditulis aja poin-poinnya, nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5, bikin poin-poinnya. Kemudian teman-teman record ulang berkali-kali sampai menurut teman-teman ini bagus, udah benar-benar bagus, udah benar-benar lancar dan waktunya kurang lebih 2 menit. Kalau menurut Baki 1 menit cukup ya, berarti 1 menit. Kalau misalkan 2 menit ya 2 menit, 1-2 menit. Kalau sudah langsung kirimkan di Google Classroom. Kalau saya biasanya di Google Classroom. Kalau Baki nggak familiar sama Google Classroom, pakai WhatsApp aja nggak apa-apa. Oke. Jadi dikirim di WhatsApp. Jadi 1 jamnya live Zoom, ngejelasin materi, praktek, kasih feedback, baru kasih teorinya, terus tutup. Nah, 1 jam sisanya, kan jadwalnya 2 jam tuh, jam 8 sampai jam 8, 9, 10. Jam 8 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10-nya, mereka ngerjain tugas dari Baki, yaitu direkam, pasti mereka akan mengulang-ulang sampai bagus. Kemudian ulang sampai sejam itu ya. Ya. Terserah mereka, kalau mereka misalkan ternyata dalam waktu 20 menit udah lancar, ya nggak masalah. Yang penting waktunya sejam itu. Dan harus dikumpulkan sebelum jam 10. Gitu. Hari ketiganya, nanti ada topik baru. Suruh mereka ngomong 2 menit. Kalau menurut Baki ini sesuatu hal yang memang butuh waktu lama, ya mungkin boleh 3 menit. Kalau misalkan kayak memperkenalkan diri, kan nggak perlu lama-lama ya. Memperkenalkan diri paling 1 menit udah. Ngapain sih orang baru kenal kok ngomong jelasin panjang-panjang, 1 menit cukup ya, berarti tinggal disesuaikan aja Baki. Kalau orang kenalan kan nggak perlu lama-lama ya. Ya nggak sih? Kalau di depan kelas, saya ngejelasin diri saya panjang-panjang, ya ngapain, baru kenal kan nggak penting juga kan ya. Paling 1 menit atau 30 detik udah cukup gitu kan ya. Jadi kalau tergantung nanti topiknya. Kalau topiknya memang harusnya cuma 1 menit, ya kasih batasan maksimal 1 menit. Kalau misalkan ini kayaknya agak panjang, kasih batasan 2 menit. Kalau misalkan mau presentasi sesuatu, ya berarti mungkin 3 menit. Ya, sesuaikan aja dengan topiknya. Gitu. Jadi nanti setiap hari topiknya ganti, terus habis itu, ya kayak gini tadi ya. Topiknya gini, mereka suruh nyiapin omongannya dalam waktu 1 menit, 2 menitnya ngomong, habis itu feedback, jelasin teorinya, tutup, mereka bikin rekaman sendiri sampai bagus, kirimkan di WhatsApp atau di Google Classroom kayak gitu. Besoknya juga kayak gitu. Nah, pas pertemuan ke-8 itu ujian kan? Iya. Nah, ujiannya semua materi di pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7 diujikan. Tapi langsung live kayak gini. Misalkan ada 2 orang atau 3 orang gitu ya. Si A, si B, si C. Yuk si A,
describe your hometown. Dia suruh ngomong, nanti bagi nilai. Tapi nggak usah dikasih feedback karena ujian kan. Saya udah. Kalau perlu dikasih feedback juga nggak apa-apa, tapi nanti di akhir aja. Karena kan apa namanya waktunya terbatas ya. Udah. Nanti si C ganti si C describe your hometown, si D gitu kan. Udah. Habis itu langsung lagi misalkan tentang ngejelasin apa ya? Vacation, ya udah nanti si A ngomong vacation 2 menit. Itu kan kalau misalkan siswanya ada 10 nggak kan lah. Nggak pernah 10 sih. 10, misalkan 10 sih, nanti pokoknya disesuaikan aja waktunya. Kayaknya kalau nanti siswanya mungkin 3, nggak 2 ya. Nah, misalkan 3 orang nih, kalau misalkan topiknya pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 6 topik ya. 6 kali 2 menit kan berarti 12 menit ya. Satu orang 12 menit. Berarti kalau 3 orang kan 36 menit gitu kan ya. Nah, kalau misalkan siswanya dikit, kalau siswanya banyak ya berarti nanti mungkin ambil 3 topik aja gitu buat ujian yang udah dipelajari. Jadi mereka benar-benar mantep di materi-materi itu. Jangan lupa pronunciation-nya harus dipakai, grammarnya juga harus dipakai. Nah, grammarnya jangan dijelasin ini namanya tenses apa, nggak usah, langsung aja. Jadi kalau mau bilang saya tinggal kayak gini ya, contohnya I live in, teman-teman bisa bilang dengan a small town. Kalau kota besar ya berarti a very big town atau a so big town kayak gitu. That is located. It is famous for. Kasih contoh kalimat yang langsung aja. Kalau mau bilang terkenal, it is famous for, it is well known for. Gitu. Kalau mau bilang aku suka, I like, I love, nanti langsung dikasih contoh kalimatnya aja. Jadi mereka nanti tinggal ganti-ganti aja sesuai dengan hometown mereka. Got it? Oh, insyaallah. Ya, got it, insyaallah. Cuman ya, insyaallah beda sekali, Miss. Sangat berbeda dengan konsep yang dulu belajar gitu, Miss, maksudnya. Di Pare kan. Iya kan, kalau ini kan Miss Mei kan udah digabung ya tadi ya, makanya kan langsung speakingnya jadi prakteknya kerasa sekali gitu. Oke. Iya, karena kalau misalkan pronunciation doang, saya pernah belajar pronunciation soalnya bagi dulu. Tapi habis belajar, pas di kelas saya bisa, pas di luar nggak bisa ngomong tetap. Oke. Jadi kayak gitu. Biar dapat teorinya langsung praktek, prakteknya bukan praktek perkata, langsung dalam bentuk kalimat dan ada topiknya gitu. Jadi grammarnya dapat, pronunciation-nya dapat, susunan kalimat grammarnya dapat, pronunciation-nya dapat. Kalau di kelas basic speaking di Band Raya, fokusnya adalah di pronunciation sama grammar sederhananya. Jadi masih basic gitu. Kalau nanti udah di yang intermediate, baru nanti ada yang tambahan ed, lingkap apa segala macam. Dan jujur, saya belum pernah buka kelas intermediate. Biasanya kalau ada kelas intermediate, lempar ke orang lain. Karena saya juga belum terlalu detail teorinya itu kan. Kalau nggak salah, kalau ada kata apa harus naik. Kalau ada kata apa harus turun, gitu-gitu. Ada petik-petik apa sih. Itu saya secara teori saya masih belum. Stressingnya masih ya. Stressingnya itu. Makanya saya nggak berani kalau ngajar intermediate. Biasanya saya lempar ke temen yang lain. Kamulah yang ngajar gitu. Jadi kalau basic, fokusnya grammar sama pronunciation-nya pas. Oke? Iya, Miss. Bisa kan, Baki? Gampang dong ngajarnya? Iya, Miss. Saya ini dulu, Miss. Mungkin asalnya saya ini, Miss. Gladi dulu, Miss. Gladi. Saya butuh gladi secara sendiri dulu mungkin, Miss. Kalau saya lihat nih, seperjalanan tadi belajar ini, Miss. Gitu mungkin, Miss ya. Soalnya saya belum familiar gitu mungkin. Jadi belum menguasai medan gitu, Miss. Gitu, atau iya. Enggak, Baki Gimana? Ada waktu lagi kapan? Soalnya kelasnya kan mulainya hari Sabtu besok. Oh gitu ya, Miss? Yoi, men. Bisa lah, ya kan? Kamu tuh ya, Baki. Kamu mau tak kasih tips dan trik untuk menjadi tutor dadakan nggak? Gimana ya, Miss? Nanti, tapi kamu jangan munculin videonya ya. Jadi video ini untuk kamu sendiri aja. Jadi di video itu udah ada contohnya. Udah ada contohnya, nanti tinggal kamu ganti-ganti aja sama kota asalmu gitu. Misalkan kota asalnya Baki
mana? Bekasi ya? Saya lupa. Bekasi bener nggak sih? Iya bener Miss. Gantian Bekasi atau sekarang tinggalnya bukan di Bekasi, di Solo. Kan hometown itu tempat tinggal, kota tinggal. Iya Miss, tapi kan saya lagi di Bekasi Miss ini sekarang. Oh yaudah. Iya. Jelasin Bekasi. Nanti contoh yang ada di Oxford Online itu kamu ganti Bekasi. Nanti landmarknya kamu ganti apa? Nah, itu nanti kamu praktekin sendiri, kamu praktek ngomong-ngomong. Nah, kamu kasih contoh ke mereka. Ngerti nggak? Oke. Nah, Iya. videonya nggak usah kamu tunjukin ke dia. Materi yang ada di video itu kamu tulis kayak gini dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kayak gini. Jadi kalau di video itu enak banget sih, di video itu tuh dia ngejelasin apa aja poin-poin yang harus disampaikan. Nah, ini kamu tinggal catat aja dalam bentuk bahasa Indonesia atau dalam bentuk PowerPoint atau kayak gini kayak saya juga nggak apa-apa. Sekaligus contohnya. Iya. Terus udah kamu kayak gini terus kamu kasih contoh. I live in Bekasi. It is located in gitu, kamu kasih contoh supaya, tapi jangan lupa pronunciation kamu harus dipakai juga gitu. Iya. Baru nanti mereka kasih kesempatan 1 menit untuk nyiapin jawaban, 2 menit buat ngomong kayak gitu. Itu tuh semua di video itu udah ada contohnya, kamu tinggal ganti kotamu, ganti landmarks-nya, ganti ininya, udah selesai. Udah. Kalau kamu bener-bener gugup banget, ini tak kasih tips lagi. Tapi ini rahasia ya. Iya, Miss. Kadang kalau saya benar-benar nggak nguasain Medan, saya tulis, jadinya bukan speaking tapi writing. Jadi saya tulis apa yang saya mau ngomongin gara-gara saya gugup. Oh. Itu kadang kalau saya ngajar speaking online, itu ada untungnya. Mereka kan nggak ngelihat kalau saya bawa paper. Iya. Gitu. Saya nyuruh mereka nulis poin-poinnya, padahal saya nggak nulis poin-poinnya. Saya nulis semua lengkap kalimatnya gara-gara gugup. Iya. Nah itu. Oke. Jadi itu. Jadi tulis aja. Kalau misalkan bener-bener gugup banget nih, takut ada salah-salah apa-apa atau apa, tulis aja lengkap. Tapi kalau bisa supaya Baki juga speakingnya meningkat, mending belajar untuk nulis poin-poinnya supaya bagus. Iya. Kalau misalkan Baki tulis lengkap kayak saya kemarin kapan hari itu pernah ngajar juga. Tapi saya nggak nguasain itu topik itu. Akhirnya daripada nanti saya salah ngomong ngejelasin, saya tulis lengkap tuh. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir saya tulis lengkap. Jadi saya reading, bukan saya speaking, tapi saya reading. Oke. Gitu, itu rahasia ya. Iya. Tapi kan kalau di kelas offline nggak bisa kayak gitu. Bisanya cuma di kelas online. Iya, nggak bisa. Itu menangnya tutor tuh. Belajar lebih dulu. Gitu. Siap. Jadi siswa, wih keren ya kayak gitu, wih asik tuh. Padahal kita ngerepek. Oke, kayak gitu. Siap ya? Iya. Ya Miss, saya buat trial dulu ya Miss ya. Kapan saya mau coba trial tadi. Maksudnya gimana Miss? Trial sama Miss lagi apa gimana Mas? Oh iya, kamu trial sendiri di rumah. Kamu perlu trial bareng saya. Maksud saya gitu. Ya nanti mungkin kalau pas saya setelah trial saya sendiri mungkin Miss. Jadi saya pengen ngurutin kayak tadi Miss. Oh ini buka apa Zoom-nya, oh gini, oh gitunya saya yang belum. Saya biasanya tulis tuh Miss, maksudnya 1, oh ini kayak gitu. Saya perlu itu dulu gitu. Mungkin gitu Miss. Nanti pas saya sendiri udah selesai mungkin saya kabarin Miss secepatnya gitu aja, gimana Miss? Jumat lah ya maksimal paling lambat. Iya, insya Allah Jumat. Oh ya jadwalnya. Oh ya sama satu lagi, kamu mau nggak ngajar sekalian reading? Gampang kok reading. Readingnya reading basic serius. Bentar dulu kayak Miss. Gimana tuh Miss? Kasih contoh soalnya ya. Gampang polo. Bentar tak kasih soalnya. Sekalian reading. Reading juga 2 jam. Tapi Zoom-nya 1 jam doang. Baik. Jadi kamu sama kayak gini juga. Nah, kalau speaking kan kamu masuk dulu Zoom, baru nanti 1 jamnya mereka ngerekam sendiri. Nah, kalau reading kebalikannya. Reading misalkan masuknya jam 10. Berarti jam 10 nanti kamu kasih soal, mereka kerjakan. Jam 11 kamu baru masuk. Bahas soal yang udah mereka kerjakan. Gitu. Jadi konsepnya mereka nggak boleh ada PR. Kayak gitu loh gampangnya.
Karena kan mereka, kenapa kelasnya Sabtu Minggu, biasanya itu mereka pekerja. Artinya Senin sampai Jumat mereka nggak bisa diganggu. Kalau ada PR, nanti nggak tuntas. Jadi hari Sabtu Minggu itu harus langsung beres. Ngerti ya, Mas Teh? Jadi sebulan terus setiap weekend aja ya, Miss ya? Iya, Sabtu Minggu aja. Kelas macam apa itu? Saya ngerasa kalau Sabtu Minggu tuh kayak belajar apa? Cuma 2 hari. Tapi lumayan, Miss, daripada nggak sama sekali kan? Iya sih, karena kan mereka juga sibuk kan pekerja, waktunya adanya Sabtu. Iya, pekerja. Oke. Nanti tak kirimin materinya. Ini kayak gini nah soalnya. Ini contohnya. Mana sih? Aduh. Tak kirim lewat WhatsApp ya. Oh iya, Miss. Saya buka WhatsApp-nya. Nanti semakin hari topiknya semakin agak berat. Ini kan mudah dulu. Basic reading kok. Tujuan mereka nanti itu ke TOEFL ya. Tujuan goal akhir mereka adalah TOEFL. Kenapa saya ada basic speaking dan pronunciation? Itu karena nanti pas waktu TOEFL kan ada listening. Pasti butuh pronunciation. Udah? Masuk ya? Gampang kan? Iya, Miss. Misalkan kelasnya jam 10, berarti nanti jam 10 sampai 10, 11, 12, 2 jam ya. Jam 10 bagi share soalnya. Udah, kerjain tuh. Baru Zoom meetingnya jam 11. Gitu. Ini jam 11 buat bahas ini. Bahasnya gimana? Ya udah, si A coba si A baca gitu kan. Siswanya kayaknya sama deh bagi. Kalau siswanya sama nanti pronunciation-nya sambil kamu cek sekalian juga nggak apa-apa. Sambil ngecek pronunciation-nya kan. Siswanya sama, kalau siswanya beda ya jangan. Tapi kayaknya siswanya sama. Kayaknya ya. Saya juga belum tahu nanti. Yang pasti yang udah masuk 2 orang. Gampang kan? What is your name? Masih dasar kok ininya. Habis itu nanti suruh nulis vocab-nya. Artinya apa? Oke. Ini jawabannya tidak boleh lebih dari jadi kalau ada ininya loh, ada perintahnya ya. Tidak boleh lebih dari 3 kata. Terus itu jadi berarti jawabannya tuh based on real life ya, Miss ya? Hah? Real life? Itu kan ada bacaannya di atas. Iya, maksudnya Kak. My name is Jenny. What is your name? Jadi Jenny. Oh, maksudnya walah, ini maksudnya yang ngejawab dari readingnya. Basic reading. Biasanya baru Oke. Oh iya. Terus di bawah vocabulary-nya dia artinya nyari sendiri dulu ya, Miss ya? Iya, yaitu 1 jam itu, jam 10 sampai jam 11. Jam 10 kamu kirim, mereka kerjain tuh sampai jam 11. Gitu. Maksimal batas jam maksimal 11 baru bahas ya. Jam 11 baru dibahas. Gitu. Nanti bener berapa dihitung aja nilainya berapa. Nilai yang dipakai di band raya 0 sampai 90 ya bagi. Jadi nilai maksimal 90. Dan nilainya lipatan 5. Jadi misalkan nilainya 73, kalau 73 berarti 75. Kalau 72 ya berarti 70 kayak gitu. Nanti tinggal dicek aja benernya berapa. Misalkan benernya 20 dari 30 soal, ya berarti 20 dibagi 30 dikali 90, berarti 60 kayak gitu. Bener dibagi jumlah soal dikali 90 itu nilainya. Coba lihat di situ. Latihannya jawab pertanyaan, habis itu vocab, sama yang terakhir itu translate ke dalam bahasa Indonesia.
Yang readingnya, oh iya, ya, oke. Translate ke dalam bahasa Indonesianya itu apa ya? Nggak usah ditulis detil kali ya. Gimana ya? Saya terkadang tergantung siswanya. Apanya, Miss? Saya terkadang tergantung siswanya. Translate-nya, Miss? Yang poin 1, itu kan ada tugas exercise 1.4 kan? Iya. Itu tuh saya terkadang lihat siswanya. Kalau siswanya agak pinter, biasanya nggak saya suruh ngerjain, tapi langsung ngomong aja, terjemahin kayak gitu. Tapi kalau dia kurang, saya suruh tulis beneran kayak gitu. Jadi lihat siswanya. Karena kan kalau topiknya mudah kayak gini kan biasanya orang bosen kan. Aduh ngapain sih nulis kayak gini, nggak penting kayak gitu loh. Langsung aja terjemahin. Iya. Gitu. Oke. Masya Allah. Iya, berbeda sekali ya, Miss. Gampang kan topiknya? Nanti kalau siswanya dia pinter, misalkan ternyata bahas yang teks 1 aja dia cepat, berarti nanti kasih aja pas waktu ngasih tugas langsung kasih 2 teks, 3 teks kayak gitu. Kalau dia pinter, tapi kalau dia kemampuannya kurang, kan kita bisa baca siswa tuh. Kalau dia kemampuannya kurang ya udah kasih aja tetap 1 teks. Besok pertemuan selanjutnya 1 teks, 1 teks. Tapi kalau dia cepat, kasih aja 2 teks atau 3 teks gitu. Kalau ini nanti readingnya tak siapin materinya. Tapi kalau speakingnya, jujur saya belum bikin kayak gininya. Nanti tak kasih link-linknya aja sama silabusnya. Oke? Baik. Besok lah ya saya kirimin silabusnya. Sekarang Baki familiarin dulu aja sama Zoom-nya, sama coba praktek-praktek yang ini. Oke? Iya, Miss. Insya Allah, Miss. Dicoba dulu ya, Miss. Semoga dimudahkan. Amin. Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Kalau ini, Miss, kalau videonya kita harus muncul terus nggak, Miss? Apa boleh kayak gini, misalkan tutup video tapi audio aja gitu, boleh, Miss? Kalau speaking kayaknya harus buka deh, karena kan pronunciation-nya nggak kelihatan. Tapi kalau reading gitu. Reading nggak masalah. Oh iya. Gitu. Atau kalau misalkan misalkan memang speaking, mungkin saya kadang kalau speaking selalu on kamera sih kalau speaking ya. Kalau kelas yang lainnya. Iya. Karena kalau speaking harus ngelihat mulutnya. Iya. Kadang kita ngasih contoh, kalau dia nggak bisa ngelihat kita, susah juga. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Segitu dulu mungkin, Miss. Ya, insya Allah. Nanti mungkin kalau ada susulan ya tak WA aja, Miss. Oke, boleh. Ya. Oke, sip. Ya, oke, Miss. Thank you. Terima kasih banyak. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.